Bro, film balas dendam wanita ini seru banget. Dazuang dan Jack itu pembuat konten dewasa. Mereka menyamar jadi pencari bakat untuk cari mangsa di jalanan. Begitu korban percaya, mereka dipancing ke mobil dengan iming-iming uang. Lalu, mereka melecehkan korban dengan dalih syuting video. Setelah itu, uangnya pun mereka curi lagi. Akhirnya mereka mengusir korban dari mobil dengan kejam. Agar lancar, mereka menipu jurnalis bernama Tom untuk terlibat. Suatu hari, mereka mengincar dua wanita dengan menyamar jadi pencari bakat. Melihat targetnya ragu, Jack memamerkan uang tunai. Tergiur ketenaran dan bayaran, kedua wanita itu pun langsung masuk ke mobil Jack. Begitu di dalam mobil, Jack memperkenalkan timnya kepada kedua wanita itu, termasuk Tom. Jack lalu memuji mereka secara berlebihan, seolah mengangkat mereka ke langit. Setelah itu, ia langsung masuk ke inti pembicaraan dan meminta mereka melakukan tindakan intim. Meski sempat canggung, tawaran uang dari Jack membuat mereka tak lagi malu dan menuruti permintaannya tanpa ragu. Hal ini membuat Jack dan teman-temannya merasa sangat bersemangat. Lalu Jack menyuruh Jenny melucuti Rachel. Takut ketahuan, Jenny minta mereka pindah ke tempat sepi. Jack setuju, tapi Jenny minta uang muka dulu. Usai dibayar, Rachel mulai beraksi di depan mereka. Mereka pun sampai di lokasi terpencil. Jack asik menonton, lalu mendesak Jenny bersiap. Tiba-tiba Jenny menodongkan senjata, membuat mereka semua ketakutan. Di tengah kekacauan itu, Dazuang yang sedang menyetir mobil, sialnya terkena tembakan dan langsung tewas. Dengan kekuatannya sendiri, Jenny dengan cepat dan bersih berhasil melumpuhkan Tom dan Jack. Ketika kedua orang itu sadar, mereka baru menyadari bahwa mereka telah diikat dengan sangat erat. Sekarang kamu masih merasa tangguh, ya? Jack dibuat bingung, tapi sama sekali tidak berani bersuara. Untuk mencegah kedua orang itu melapor ke polisi, Jenny meminta Rachel mengambil ponsel mereka. Ketika dia melihat ada foto seorang wanita di ponsel Tom, dia bertanya apakah itu wanita yang pernah mereka sakiti. Tom dengan tegas membantah, mengatakan bahwa itu adalah istrinya, dan menjelaskan bahwa dia adalah seorang jurnalis yang diundang oleh Jack. Namun, mana mungkin Jenny percaya omong kosongnya. Dengan marah dia menginjak dan menghancurkan ponsel itu. Meski begitu, Tom tetap bersikeras bahwa semua yang dia katakan adalah kebenaran. Dia bilang, jika Rachel tak percaya, dia bisa cari bukti di ranselnya. Rachel segera menemukan kartu pers pria itu dan memberikannya ke Jenny. Setelah membandingkannya, Jenny membenarkan hal itu. Tom memohon Rachel pergi, berjanji merahasiakan semuanya. Saat itu, Jack hilang kendali dan berteriak lagi, mengutuk si reporter yang bukan teman baik. Kamu benar, Jelas, kedua saudari itu tidak sepakat. Mereka tak sadar perselisihan ini akan berujung pada tragedi. Jenny segera mendorong Jack ke mobil, meninggalkan Rachel untuk menjaganya, sementara ia menarik Tom ke pohon besar. Ingin menghabisi lawan tapi tak tega karena dia tak ada dalam rencana. Tom menyadari keraguan Jenny, lalu memohon dilepaskan dan mengaku tak pernah berbuat jahat. Jenny pun emosional dan memaki bahwa semua pria di dunia ini brengsek. Apakah Steve pernah melakukan sesuatu padamu? Bisa dibilang begitu. Setelah mendengarnya, Tom mengatakan bahwa dia bisa membantu, bahkan bisa menulis sebuah laporan khusus untuk menarik perhatian dunia, sehingga opini publik bisa menenggelamkan Jack. Sementara itu, di dalam mobil, Jack mulai mendekati Rachel. Rachel ragu, lalu mengambil handuk dan mengelap mata Jack. Tak disangka, Jenny melihat adegan ini. Meski marah, Jenny tak menunjukkannya. Dia malah memasukkan Tom ke mobil, lalu menarik Rachel ke samping dan bertanya alasannya. Rachel bilang dia tak ingin memperbesar masalah. Jenny merasa karena sudah terlanjur, mereka harus berani maju. Melihat mereka bertengkar, Tom menyuruh Jack tenang. Katanya, jika wanita di luar ingin membunuh, mereka sudah mati dari tadi. Tom menyarankan pantau situasi dulu untuk mencari celah kabur. Tapi Jack bersikeras mengambil pistol di laci dashboard. Ternyata laci itu terkunci, membuat Jack kecewa. Lalu Tom mengusulkan rencana untuk keluar dari situasi sulit ini. Tom menyuruh Jack berteriak memancing kedua wanita di luar. Mendengar itu, mereka mendekat. Saat di pintu mobil, Jack menyerang dan menjatuhkan mereka, lalu langsung kabur. Tom yang hendak lari ditangkap Jenny yang sudah siuman. Jenny mengurung Tom di mobil dan menyuruh Rachel mengawasinya. Jika Tom ingin kabur, Rachel harus menyetrumnya. Jenny lalu mengejar Jack sendirian. Jack yang nekat memanfaatkan peluang menyerang balik. Ia sembunyi di bawah jembatan tua, menunggu Jenny yang datang mendekat. Jack muncul dari belakang Jenny seperti hantu dan melancarkan serangan mendadak.
Tom mencari info Jenny dari Rachel. Rachel waspada dan tak bicara karena dia pun tak tahu banyak. Saat Jenny kembali membawa Jack, mereka masuk ke hutan. Di jalan, mereka melihat pendaki. Jack mendadak menabrak Rachel. Mobil hilang kendali dan menabrak pohon. Jenny yang marah pun menghajar Jack. Mendengar keributan, sepasang pendaki mendekat. Rachel turun untuk mengalihkan perhatian dan menolak bantuan mereka. Namun karena mereka tetap bersikeras, Jenny yang emosi akhirnya membunuh keduanya. Ia lalu memacu mobil jauh ke dalam hutan. Setibanya di sana, Jenny memberi Tom pil Viagra, lalu Rachel mulai merekam. Mereka memaksa Jack mengakui kejahatannya. Saat itu Jack bingung dan tak ingat pernah menyinggung Jenny. Di bawah siksaan kejam Jenny, Jack akhirnya mengaku melakukan kejahatan besar saat kuliah. Ternyata, dia dan temannya membius dan memperkosa seorang gadis bergiliran. Mereka merekam prosesnya dan mengunggah videonya ke area khusus situs mereka, agar para anggota bisa menontonnya. Saat itu, efek obat pada Tom mulai bekerja. Jenny menyuruh Tom memperkosa Jack, atau dia akan dibunuh. Demi istri dan calon anaknya, Tom terpaksa menuruti Jenny. Jenny ingin menghukum Jack secara kejam. Saat dendamnya terasa terbalaskan, tiba-tiba ternyata, seorang pemburu kebetulan melihat eksekusi itu dan langsung bertindak untuk menyelamatkan Jack dan Tom. Ketika dia menyadari bahwa Jenny yang tertembak masih bernapas, dia segera merebut pistol dari tangannya dan memberikannya kepada Tom. Namun, saat dia hendak membawa Jack yang tak sadarkan diri ke rumah sakit, Jenny yang baru saja sadar tanpa ragu menembak pemburu itu 2 kali. Melihat pemburu itu lumpuh, Jenny bangkit dan isi peluru. Saat itu, Jack yang sadar mengambil ponsel pemburu, lalu berlari ke hutan. Tapi di sana tak ada sinyal. Sementara itu, Jenny mencari pemburu di sekitar mobil, tapi hanya menemukan Rachel yang ketakutan. Jenny pun menyuruh Rachel mengawasi Jack di mobil. Setelah itu, Jenny mengejar ke hutan. Mengikuti jejak darah, ia segera menemukan pemburu yang terluka. Si pemburu mencoba menyerang, tapi Jenny langsung melumpuhkannya. Suara tembakan membuat Tom ketakutan hingga ia berlari panik di dalam hutan. Setelah berlari lama, ia akhirnya mendapat sinyal. Namun saat mau melapor, Jenny sudah muncul di belakangnya. Jenny langsung menembak telapak tangan Tom. Tom menjerit kesakitan, bahkan ingin memaki, tapi Jenny sudah benar-benar kehilangan kendali dan dipenuhi amarah. Malangnya, Tom yang tak bersalah pun ikut celaka. Usai menyingkirkan keduanya, Jenny kembali ke depan mobil ingin menghabisi Jack. Namun tak disangka, Rachel yang penurut justru menentangnya. Rachel merasa membunuh Jack langsung tak cukup. Ia ingin menyiksanya perlahan. Tanpa sadar saat mereka berdebat, Jack sudah siuman. Ia membuka kotak dan mengambil senjata baru bernama kebenaran. Hal ini membuat Rachel sangat ketakutan. Sementara Jenny terkena serangan di bagian vital, dan Jack pun jatuh tersungkur ke tanah karena kehabisan tenaga. Rachel menatap dingin pada Jenny yang terluka di depannya. Tanpa sedikit pun rasa iba di hatinya. Ia hanya menonton Jenny menghembuskan napas terakhirnya dalam kesakitan. Lalu mengambil pistol dan berjalan ke arah Jack, langsung membuatnya pingsan. Ketika Jack sadar kembali, ia mendapati dirinya telah mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Saat menengadah, ia melihat Rachel duduk di depannya dengan tatapan dingin. Rachel ternyata sudah lama mengenal Jack. Malam itu, Jack dan teman-temannya meracuni serta memerkosa seorang gadis hingga pingsan. Gadis itu adalah Rachel. Saat tahu dirinya dipermalukan dan videonya disebar, Rachel hampir bunuh diri. Untungnya, dukungan keluarga membuatnya bertahan. Lalu, Jenny yang bernasib serupa datang membantu membalas dendam. 2 orang terluka ini sepakat bekerja sama menjebak dan membunuh Jack serta Da Zhuang pada saat yang tepat. Rachel menceritakan semua rahasianya pada Jack tanpa sisa. Tak ingin membuang waktu, ia mengambil pisau kecil yang membara, memotong lidah Jack, lalu membakarnya di api. Akhirnya, teman Rachel datang menjemput, meninggalkan Jack sendirian di hutan menyeramkan itu untuk menunggu ajal dalam keputusasaan.